Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, banyak yang harusnya kita terima dari Tuhan, tapi jatah itu nggak sampai ke tangan kita. Bahkan kita nggak terima apa-apa. Sampai masa tua kita harusnya menerima banyak hal dari Tuhan, kita nggak terima. Karena kita nggak tahu bagaimana cara menerimanya. Bahkan hidup kita sia-siakan begitu rupa saja. Menjalani hidup hanya sekedar menjalani hidup. Padahal Tuhan mau berikan perkara ilahi yang gede sekali. Tuhan akan percayakan hal besar. Tuhan itu sekali memberi, dia tidak akan pernah mengambil. Tuhan sekali memberi, tidak pernah mengambil. Dia akan memberikan pertambahan. Tuhan hobinya memberikan pertambahan. Kalau kita berdoa berseru sama Tuhan, Dia akan menjawab kita dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada jiwa kita kok. Di Mazmur 138 ayat 3. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Bapak Ibu, hari ini kau ngadepin apa? Masalahmu apa? Banyak orang ngadepin struggle, berjuang, ngadepin hidupnya sendiri kok. Kalau engkau nih berjalan sama Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan. Engkau berseru sama Tuhan, Tuhan akan tambahkan. Bahkan Tuhan ketika kita menabur, Tuhan akan melipat gandakan. Tuhan tidak pernah ambil apa-apa dari kita. Sekali Tuhan beri, Dia tidak pernah ambil. Kalau Ayub ngomong Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, apa yang diambil dari Ayub? Apakah hartanya, bendanya diambil Tuhan? Bukan. Karena setan yang ngambil, bukan Tuhan yang ngambil. Tangan Tuhan tidak pernah teracung sama Ayub. Tuhan hanya membuka pagar sehingga setan menggagahin dia kok. Yang ngambil hartanya bukan Tuhan, yang mengambil hartanya adalah setan. Hari ini banyak berkat yang Tuhan mau berikan sama kita, tapi kita seringkali berikan cuma-cuma sia-sia sama setan. Berikan sama setan. Harusnya otoritas dan kuasa yang diberikan setelah kita mengalami kelahiran baru itu mengalir dalam kehidupan kita semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin berotoritas, semakin hari semakin berkuasa. Pada kenyataannya tidak semua orang Kristen mengalami seperti itu. Banyak yang babak belur, banyak yang kacau, banyak yang terjerat dalam dosa. Karena apa? Hidupnya diserahkan kepada keinginan daging dan hawa nafsunya. Karena memang dari sananya setan nipu dengan tipu daya yang begitu licik dan begitu halus sehingga orang banyak tertipu, terjerat. Di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Siapa yang mencuri? Apakah Tuhan pencuri? Bukan. Iblis yang mencuri. Dicuri damai sejahteramu, dicuri kesehatanmu, dicuri harta bendamu, dicuri kebahagiaanmu. Semuanya dicuri. Tujuannya untuk dibunuh dan akhirnya jiwamu dibinasakan. Yang Tuhan ambil nanti adalah jiwa kita. Selebihnya yang Tuhan berikan sama kita, Tuhan tidak akan pernah ambil. Tuhan akan berikan pertambahan. Bahkan di Ulangan pasal yang ke-8, 28, ini mulai ayat yang pertama, perhatikan baik-baik nih. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Ini ayat 3 sampai ayat 14 itu isinya berkat semua. Bapak Ibu, kalau kita ini hidup takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan berikan pertambahan. Tuhan akan berikan pertambahan. Terus ditambah-tambahkan. Di 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 10, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Itu hobinya Tuhan itu memberkati. Hobinya Tuhan memberkati. Tapi banyak orang gak bisa terima berkat Tuhan karena gak tahu bagaimana menerimanya. Dan gak tahu ternyata Tuhan mau percayakan perkara besar, tetapi didapatin hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin bisa dipercaya perkara-perkara ilahi yang besar? Bagaimana dipercayakan otoritas, kuasa, dan pengurapan ilahi? Hari ini harusnya otoritas yang Tuhan berikan itu semakin hari semakin berkuasa, semakin powerful. Urapanmu, hikmatmu, pengertianmu, otoritas yang datangnya dari Tuhan semakin hari semakin berkuasa. Bukan malah babak belur. Kenapa orang bisa babak belur? Karena ngikutin hawa nafsunya, ngikutin dagingnya, sehingga tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau berjalan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang kau hidup dalam dosa. Sebab dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa melanggar kebenaran firman Tuhan, hukum Allah yang kamu langgar. Makanya di Ulangan 28 ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu
dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Alkitab nyatet, Bapak Ibu, kutuk tanpa alasan tidak akan kenal. Kutuk di Amsal 26 ayat yang kedua, tanpa alasan tidak akan kena. Berarti kutuk itu akan datang kalau ada alasannya. Alasannya apa? Ya dosa tentunya. Pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan. Dosa itu membuat celah setan sehingga menguasai hidup kita, mengendalikan kita begitu rupa. Dan ujungnya kita tidak menikmati jatah yang Tuhan harusnya berikan sama kita. Bapak Ibu, harusnya Adam dan Hawa hidup dalam hadirat Tuhan setiap hari. Hidup dalam kemuliaan, pakai tubuh kemuliaan setiap hari, bisa bercakap-cakap, bertemu dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Tapi dia memilih untuk melakukan dosa dan pelanggaran. Tidak heran iblis ambil otoritas yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Harus berjerih lelah, harus berupaya dengan kekuatan, berkeringat, berpeluh untuk melakukan sesuatu, untuk menghasilkan sesuatu. Hubungannya putus dengan Tuhan. Untungnya ada Yesus yang mati di kayu salib menjadi pengantara kita. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, otoritas itu dikembalikan kepada kita. Setelah kita terima otoritas, kita mengalami kelahiran baru, Tuhan berikan rohnya yang tinggal di dalam hati kita. Tuhan berikan hati yang baru kepada kita sehingga rohnya tinggal di dalam kita. Hidup kita harusnya berotoritas dan berkuasa menikmati semua jatah yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kalau keputusanmu salah di hadapan Tuhan, tetap jatah yang harusnya kamu nikmati tidak akan kamu nikmatin loh. Kamu salah pilih pasangan saja, waktumu akan terbuang banyak hanya ngurusin pasanganmu yang harusnya kamu bisa ngurusin perkara ilahi bersama Tuhan, harusnya bisa maju bergerak bersama Tuhan. Tapi kamu masih muter pada masalah yang sama, pada kelemahan yang sama, pada kejadian yang sama, dan ujungnya hidupmu malah babak belur, kacau dan berantakan. Bapak Ibu, hari ini harusnya hidup kita semakin hari kita semakin serahkan di hadapan Tuhan. Kita menyerah penuh, kita menikmati semua kebaikan Tuhan. Jangan hidup maumu sendiri, hidup ngaco, hidup seenakmu sendiri. Nanti banyak hal yang Tuhan harusnya berikan kepada kamu, Tuhan berikan, percayakan kepadamu, engkau gak akan menikmatinya, malah hidupmu malah babak belur dan kacau. Kutuk akan datang ketika kita ini melanggar kebenaran firman Tuhan. Setan tahu persis itu, makanya dipakai tipu daya, menipu. Kalau sudah orang itu terjerat dengan tipu daya setan, dia dicuri, dibunuh, dan ujungnya dibinasakan. Karena dia tahu persis, dia gak mau hidup sendiri di dalam lautan api belerang. Orang yang tidak hidup mendengar suara Tuhan, hidup jalan maunya sendiri, tidak jalan dalam ketetapan Tuhan, itu kutuk yang datang. Tapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Tidak diberkatin Tuhan. Orang terkutuk, bagaimana Tuhan menyertai? Bagaimana mungkin Tuhan memproteksi kalau hidupmu hari ini ngaco, berantakan, rusak, liar maumu sendiri? Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Mau makan aja susahnya bukan main. Meski jerit-jerit dulu baru bisa makan. Hari ini harusnya kita menikmati berkat Tuhan. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah pada waktu engkau keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk huru hara dan penghajaran ke antaramu, dan segala usaha yang kau kerjakan sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu. Jahat perbuatannya. Sebab engkau telah meninggalkan aku. Kalau udah tahu begini ya balik sama Tuhan. Kalau kita ini udah tahu melakukan kesalahan, dosa, keputusan yang salah, cari Tuhan, kenalin Tuhan, hidupin kebenaran. Tuhan adalah tetap Tuhan yang baik. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Ayat yang ke-21, Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai habisnya engkau dari tanah. Kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan mengajar engkau dengan kutuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Makanya selama hari ini masih dengar firman Tuhan,
jalani hidup kebenaran. Ambil keputusan untuk bertobat balik kepada Tuhan kok. Ayat yang kedua, tiga, juga langit di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Ngeri enggak? Doamu mentok. Terus enggak ada pengharapan lagi. Enggak tembus sampai surga. Karena langitnya menjadi tembaga dan tanahnya menjadi besi. Kamu mau tanamin apa? Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Ini abu dan debu itu berbicara tentang duka loh. Ngeri sekali loh. Dari langit turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka. Sebab engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung udara serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang mengganggunya. Ngeri nggak? Nggak ada penghormatan. Orang itu kalau ingin ngelihat dia semasa hidupnya itu punya pengaruh, punya otoritas, orang baik apa tidak. Coba lihat aja kalau mati banyak yang datang apa enggak. Banyak yang kasih karangan bunga apa tidak. Kalau hidupmu mati pun merana sampai dibiarin, enggak ada yang peduli. Bukti kamu akan tuai. Selama hidupmu mesti ngaco, hidupnya jengkeli, bencek no. Hidup ngawur dan sembarangan ya. Tidak heran kalau mati pun enggak ada orang datang, enggak ada yang peduli bahkan. Tuhan akan mengajar engkau dengan bara Mesir dan borok, dengan kedal dan kudis. Ini kan menjijikkan sekali ini. Yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Ini kan ngeri nih kayak begini nih. Tuhan akan mengajar engkau dengan kegilaan. Edian ini malah nih. Buta dan kehilangan akal. Bayangin. Engkau lo udah tahu sampai kayak begini nih. Sudah Tuhan mengajar engkau dengan kegilaan, kebutaan dan kehilangan akal. Ini istilahnya ini wong edan ini. Ini kalau sudah tahu kayak begini. Sampai stres, sampai bingung, sampai kacau. Tidur pun meski makan obat, tidur. Karena apa? Hidupmu ngawur dan berantakan. Ya bertobat balik sama Tuhan gitu loh. Cari Tuhan sungguh-sungguh itu loh. Jangan hidup mau sendiri. Sehingga engkau meraba pada waktu tengah hari, seperti seorang buta meraba-raba dalam kegelapan. Perjalananmu tidak akan beruntung, tapi engkau selalu diperas dan dirampasi dengan tidak ada seorang pun yang datang menolong. Ngenes kan ini. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tapi yang orang lain akan menidurinya. Aduh, ini ngeri ini. Engkau akan mendirikan rumah tetapi tidak akan mendiaminya. Mungkin disita bank, mungkin dijual, mungkin jadi sengketa. Bangun baik-baik. Engkau akan membuat kebun anggur tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Lembu akan disembelih orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Ngeri nggak? Keledai akan dirampas di depanmu dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu dengan tidak ada orang yang datang menolong kau. Anak-anakmu laki-laki, lelaki, dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain. Sebab engkau melihatnya dengan matamu sendiri dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Konyol ini hidupnya. Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu dan segala hasil jerih payahmu. Engkau akan selalu ditindas dan diinjak nih. Kalau hari ini hidupmu ngalami kayak begini nih, bertobat balik kepada Tuhan nih. Engkau akan menjadi gila. Diulang lagi nih. Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Kalau engkau sampai hari ini udah stres, bingung, kacau, panik, bertobat balik sama Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara jahat yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh, pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai batu kepalamu. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain, kepada kayu dan batu, nyembahnya batu-batuan. Engkau akan menjadi kedahsyatan, kiasan, sindiran di antara segala bangsa. Jadi cemoohan. Kerjaannya diomongin orang karena melakukan hal yang busuk, hal yang jahat di mata Tuhan. Tak berkenan di hadapan Tuhan. Kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau? Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit yang hasil yang kau kumpulkan. Sebab belalang akan menghabiskannya. Kalau hari ini dalam kondisi seperti ini, berdoa datang sama Tuhan. Kebun-kebun anggur akan kau buat dan kau usahakan. Ini orangnya rajin, tetap bikin kebun anggur. Mengusahakannya, tetapi engkau tidak akan meminum dan menyimpan anggur. Ternyata ulat akan memakannya.
Pohon-pohon zaitun akan kau punyai di seluruh daerahmu. Tetapi engkau tidak berurap dengan minyaknya, sebab buah zaitunmu akan gugur. Ini ngeri loh. Engkau akan mendapat anak laki-laki dan anak-anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. Segala pohon-pohon dan hasil bumi akan diduduki oleh kawanan belalang. Orang asing yang ada di tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau. Ini jadi budak nih, ditindas bukan main. Tapi engkau akan menjadi rendah. Ia akan memberi pinjaman kepadamu dan engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Bagaimana minjam, hidupnya melarat, susah. Hidup menderita ini. Ia akan menjadi kepala tetapi engkau akan menjadi ekornya. Perhatikan baik-baik ayat yang 45 ya. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau, mencapai engkau, sampai engkau punah karena engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintahnya dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selama-lamanya. Kutuknya dari ayat 15 sampai 46. Kalau engkau tidak mendengar suara Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Loh, hari ini engkau bisa kelihatan bahagia, enak. Kelihatannya Tuhan gak hukum kamu. Ya Tuhan masih sayang. Tinggal tunggu waktu aja nanti kalau waktunya sudah tiba. Murka itu datang. Habis kamu. Selama masih Tuhan berikan kesempatan bertobat balik kepada Tuhan. Cintai Tuhan dan kasihin Tuhan. Tinggalkan kehidupan yang bejat dan rusak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang pertama, itu isinya berkat loh. Jika engkau baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini ayatnya mulai dari ayat 2 sampai ayat yang ke-14. Isinya berkat, gak banyak berkatnya. Tetapi kutuk ayatnya jauh lebih banyak. Kenapa kok kutuk ayatnya lebih banyak? Karena Tuhan mau hidup kita itu hidup takut akan Tuhan. Tuhan mau kita ini menerima jatah yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita supaya rencananya Tuhan itu digenapin dalam kehidupan kita. Perhatikan, sekarang balik ke Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Perhatikan, Yesus datang, aku datang, supaya mereka mempunyai hidup. Punya hidup, orang kalau mempunyai hidup tuh memberikan kehidupan kepada orang lain. Menjadi dampak bagi banyak orang. Orang itu kalau memiliki kehidupannya, hidupnya itu penuh warna. Menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupnya jadi inspirasi banyak orang. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di dalam ayat yang lain, kamu mempunyai segala kelimpahan dan kamu bisa menikmatinya itu. Tuhan, hobinya memberkati, mengurapi, mempromosi. Kalau engkau semakin hidup takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, memang ada masanya diproses lewat padang gurun, tapi tujuan akhirnya adalah promosi. Supaya kita menikmati jatah yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kalau kita itu hidup dengar suara Tuhan, ngikutin ketetapan Tuhan seperti yang Dia mau. Kalau kita hidup semau kita sendiri, seenakmu sendiri, kamu hidupnya penuh kedagingan dan hawa nafsu, seenakmu, semaumu, yang penting kamu anggap benar, kamu lakukan, ya ujungnya kamu akan melanggar kebenaran firman Tuhan, gak dengar suara Tuhan. Kamu akan terima banyak kutuk. Hari ini, hidup kita harusnya dengar suara Tuhan dan ambil keputusan yang benar. Banyak orang salah mengambil keputusan. Akhirnya dia tanggung akibatnya sendiri. Dan mengerikan sekali. Hari ini, beri hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Beri hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Balik dan bertobat balik kepada Tuhan saja. Tuhan sanggup pulihkan kok. Gak usah ngotot, gak usah membenarkan diri. Belajar rendah hati. Memberi hati dan memberi hidup untuk Tuhan. Mendedikasikan hidup untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Coba dicek masing-masing sampai kedalaman batinmu. Benar nggak selama ini yang kamu lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan? Jangan sekarang setelah mendengar firman ini, jangan sampai salah kamu mengambil keputusan yang bertentangan dengan benar firman Tuhan loh. Segala sesuatu yang kita harus lakukan, yang kita harus putuskan datang kepada Tuhan.
berdoa dan menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri akan campur tangan, Tuhan sendiri akan bikin breakthrough dan terobosan, Tuhan sendiri akan pulihkan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan pulihkan, Tuhan tidak berhenti sampai situ, Tuhan akan bawa kita menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tuhan sampai hari ini masih menunggu Bapak Ibu yang hidupnya masih ngaco, hidup semaumu sendiri. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup mempromosi. Sekali Tuhan beri, Dia tidak akan pernah ambil daripadamu. Tapi kamu dengan cuma-cuma berikan sama setan, tidak heran setan kuasai dan gagahi. Roh Kudus sekali menyertai kamu, Dia tidak akan pernah meninggalkan kamu. Tapi kalau kamu memilih hidup dalam dosa, hidupmu ngawur, hidupmu kacau, hidup dalam kenajisan, hidup dalam kotoran, hidup dalam perjinahan, atau mungkin hidup dalam hal yang gak benar di hadapan Tuhan. Namanya saja Roh Kudus, Dia gak bisa campur dengan dosa. Ya lama-lama Dia diam, lama-lama Dia berduka. Kamu bukan lagi dipenuhi Roh Kudus, tapi kamu dipenuhi roh jahat. Seperti Saul, akhirnya Roh Kudus undur daripadamu, kamunya dirasukin roh jahat. Tidak heran dari perbuatanmu, kelakuanmu persis seperti setan. Kalau hari ini kejadiannya seperti itu, ya bertobat balik kepada Tuhan. Tuhan sekali berkati kamu, Dia akan berikan pertambahan kok. Tuhan sekali urapi kamu, seharusnya urapan semakin hari semakin tebal. Tuhan semakin berkati kamu, Tuhan akan tambah-tambahkan berkat itu supaya kamu menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan seenakmu sendiri. Hidup takut akan Tuhan. Hidup memberikan hatinya sepenuhnya untuk Tuhan. Menyerah sepenuhnya untuk Tuhan. Menyerah sepenuhnya untuk Tuhan. Untuk menikmati semua jatah yang Tuhan berikan kepada kita. Jatahmu seringkali malah hilang. Kamu gak terima. Karena kamu sibuk ngikutin keinginan dagingmu dan gak mau dengar suara Tuhan. Bapak Ibu, ada banyak sekali ibu-ibu yang salah pilih, bapak-bapak yang salah pilih pasangan. Ujungnya apa? Waktunya banyak terbuang hanya ngurusin pasangan hidupnya, harusnya ngurusin perkara ilahi yang besar dan ajaib. Harusnya menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Tapi muter terus di masalah yang itu terus. Karena gak dengar suara Tuhan. Hari ini harus belajar. Engkau hari ini harus peka dengan suara Tuhan. Pak, bagaimana suara Tuhan? Doa. Kalau kamu gak pernah berdoa, kamu gak belajar firman Tuhan, gak mau dengar firman Tuhan, bagaimana kamu bisa dengar suara Tuhan? Kalau kamu harusnya semakin hari semakin ngerti firman, hidup dipimpin firman, ya otomatis kamu dengar suara Tuhan nanti. Tapi kalau dipimpin daging dan emosi dan amarahmu, merasa benermu sendiri, hidupmu ya tidak akan pernah dengar suara Tuhan. Kamu dengar suara dagingmu yang merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa jago, merasa diberkati, merasa berkenan apalagi, ya ujung-ujungnya malah jatuh dan babak belur. Hari ini dibutuhkan hatimu menyerah sepenuhnya untuk Tuhan. Hanya menyerah saja kok. Nggak dibutuhkan yang lain. Ya, waktu engkau menyerahkan sepenuhnya, artinya engkau memberi sepenuhnya untuk Tuhan. Bukan untuk dirimu sendiri. Bukan untuk maumu sendiri. Untuk Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan. Hidupmu akan tambah hari tambah bermakna. Bukan sekedar sibuk ngurusin masalah yang harusnya gak perlu terjadi. Hidupmu akan dibawa ke dalam level iman yang berbeda. Dalam pengurapan yang berbeda. Dalam otoritas dan kuasa yang berbeda. Amin. Saya berdoa hari ini kau bisa ngambil keputusan yang benar untuk mencintai dan mengasihi Tuhan. Dengar suara Tuhan dan melakukannya. Cek sampai kedalaman batinmu. Kalau masih melakukan pelanggaran, masih kamu maumu sendiri, hidup maumu sendiri, bertobat hari ini. Ambil keputusan untuk bertobat balik kepada Tuhan. Kalau tidak, nanti kutuk akan datang kepadamu. Ketika engkau hidup di dalam dosa, tidak di bawah cover Tuhan, tidak di bawah perlindungan Tuhan, setan akan ambil jatah yang harusnya kamu bisa nikmatin bersama Tuhan. Diambil dan digantikan kutuk. Hari ini saya berdoa, Tuhan campur tangan. Tuhan campur tangan. Amin. Tutup matamu, kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih buat anugerahmu, buat kemurahanmu, buat kasih setiamu. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasamu. Biar engkau sendiri yang campur tangan. Biar engkau sendiri yang bekerja. Kami materaikan firman dengan darah Yesus. Setiap orang yang masih hidup dalam dosa, mau berdoa di jamah Tuhan. Di jamah Tuhan. Di jamah Tuhan. Ambil keputusan yang benar untuk hidup benar dan mengasihi Tuhan.
lebih dari apapun juga. Namun berdoa firman hari ini yang disampaikan tembus sampai kedalaman batin kami yang terdalam, mengubah kami, membawa kami ke dalam kebenaran yang sejati, mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Makasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, Tuhan campur tangan. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, kami kembalikan pujian pengagungan buat Raja kami, Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.